Acara pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, semoga dengan bacaan Fatihah dapat memperlancar acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya yaitu acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ibu Dian Lukitosari. Waktu kami persilakan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dian Lukitosari yang telah memimpin. Selanjutnya yaitu sambutan dari beliau Ketua Yayasan Syubhanul Waton kepada beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Izzuddin LC. Waktu kami persilakan. Mohon maaf karena beliau belum tahu. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Teguh Sismata SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nasrul Arif, Bapak Kiai Haji Ahmad Izzuddin LC/MSI selaku Ketua Yayasan Syubhanul Waton Tegarjo dan pengasuh Pondok Pesantren API Asri Tegarjo. Yang terhormat beliau Bapak Susno SPD MPD, yang terhormat Bapak Mansur Effendi, serta Bapak dan Ibu guru, juga anak-anakku yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi menjelang siang ini bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi penguatan karakter dan bela negara yang
difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Magelang Komisi 4. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya fi dunya hadal akhirah, dan semoga kita semuanya termasuk keluarga kita bagian dari umatnya yang insya Allah nanti mendapat syafaat yang akhir. Amin. Bapak Kepala Dinas dalam hal ini yang diwakili oleh beliau Bapak Susno, pertama kami menyampaikan selamat datang di SMP Subhanallah Tegalrejo ini. Yang berikutnya kami mengucapkan terima kasih atas perundungan kegiatan ini. Tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami dan akan menambah wawasan bagi kami, termasuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan di sekolah kami. Kemudian yang berikutnya kami juga mohon maaf apabila dalam menanggapi rawuh Pak Susno dan nantinya insya Allah Bapak Mansur di tempat ini kita hanya sekedarnya saja Pak. Kita dari sisi sarana prasarana memang kalau dilihat sudah cukup banyak, akan tetapi kita masih jauh dari cukup, artinya kita kurang, sehingga kita memperlakukan shift pagi dan siang hari. Perlu kita laporkan bahwa kegiatan ini atas prakarsa dan juga dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang bekerja sama dengan DPR Kabupaten Magelang Komisi 4, dan untuk peserta ini terdiri dari komite, guru dan siswa yang insya Allah jumlahnya lebih kurang 50 orang. Mungkin Bapak Susno dalam hal ini juga bertanya-tanya kenapa yang diikutkan yang siswa laki-laki semua, karena jamnya jam pagi, shift pagi itu laki-laki semuanya, dan kalau kita menghadirkan yang putri cukup membebani bagi kami, karena di putri kalau jam pagi itu ada kegiatan pesantren. Maka dari itu mohon dimaklumi bahwa peserta semuanya laki-laki untuk yang siswa, dan itu kita ambilkan dari ketua kelas dan pengurus OSIS kalau di sekolah umum. Itu yang nampaknya perlu kita sampaikan. Selebihnya nanti kita bisa menyampaikan di setelah ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang kepada Bapak Susno SPD MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Iyudin selaku Ketua Yayasan, serta mungkin Bapak Ibu yang para sesepuh yang hadir pada kesempatan hari ini yang saya hormati. Yang terhormat pula beliau Bapak Mansur Effendi, anggota Dewan DPRD Kabupaten Magelang, yang pada kesempatan ini belum hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati beliau Bapak Teguh Siswata selaku Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Dewan Guru, bisa saya sebut satu persatu,
yang saya hormati serta anak-anakku kelas berapa? Oh, kelas 1, 2, 3 berarti 7, 8, 9 yang saya cintai dan saya banggakan. Para hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur telah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat kita yang berkah sekalian bahwa kali ini kita diberi kesehatan, keselamatan tanpa ada suatu apapun. Salawat salam kita sanjungkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya ada di dunia akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama mengucapkan terima kasih atas sambutannya pada kesempatan hari ini. Yang kedua, permohonan maaf sekiranya beliau Bapak Kepala Dinas Bapak Aziz Amin Mujahidin MPD mau hadir secara pribadi, namun karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Sekali lagi Pak Kepala Sekolah Pak Teguh, mohon maaf beliau tidak bisa hadir secara pribadi. Untuk itu hanya tadi menyampaikan titip salam pada SMP Subhanul Waton. Mudah-mudahan salam akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan terakhir doa, mudah-mudahan di era COVID-19 ini putra-putri serta para guru segenap keluarga besar SMP Subhanul Waton selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Satu, diberi nikmat sehat, proses KBN semi tatap muka ya Pak ya, karena belum semua masih terbatas. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan sukses tanpa ekses, artinya tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19. Kita tetap protokol kesehatan. Ini memang sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Terima kasih sudah melaksanakan dengan kegiatan inovasi-inovasi baru yang disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah tadi. Ada SIP 1, SIP 2, tapi tetap kita mengindahkan kesehatan sehingga harapan kita tidak akan terjadi loss learning. Harapan kita itu kalau mungkin dilepas corona sampai 5 tahun, tatap muka terbatas tidak terlaksana, ya bisa terjadi loss learning ini. Sehingga harapan kita untuk mencetak generasi emas, generasi emas golden age-nya di tahun 2045 mungkin bisa akan terhambat dengan adanya kegiatan. Tapi dengan inovasi usaha Bapak Ibu bersama beliau Bapak Kepala Sekolah, Ketua Yayasan mensikapi sehingga proses belajar mengajar di SMP Subhanul Waton tetap berjalan sebagaimana mestinya, tetapi tetap mengindahkan regulasi yang ada seperti protokol kesehatan, pertemuan hanya dibatasi berapa jam, mungkin kalau ditambah juga tidak terlalu banyak lah. Tapi ini inovasi-inovasi dalam rangka mengatasi loss learning ini. Jadi jangan sampai harapan kita bagaimana generasi penerus sumber daya manusia ini, harapan kita penerus kita jangan sampai ada kendala-kendala di tahun-tahun mendatang. Nah, untuk itu terima kasih nama dinas, terima kasih Pak untuk inisiatif, inovasi, sehingga pelayanan pendidikan di SMP Subhanul Waton tetap berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya berkaitan dengan kegiatan hari ini Bapak Ibu, memang ini ada kerjasama dengan Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang yang akan penguatan karakter pada siswa-siswi kita tercinta, serta nasionalisme, membangkitkan nasionalisme kita, terutama kepada para siswa kita, yang mana jangan sampai nanti harapan kita ke depan Indonesia ini tetap jaya di tangan penerus bangsa, yaitu anak-anak muda tercinta. Ini harapan kita seperti itu. Maka ada kegiatan pada hari ini yang kegiatan ini antara dinas dan dewan
dalam rangka mewujudkan nasionalisme khususnya di Kabupaten Magelang untuk para siswi baik dari PAUD sampai SLTA. Ini harapannya seperti itu sehingga ke depan bangsa Indonesia ini tetap masih jaya di tangan penerus-penerus sumber daya manusia yang handal dengan persaingan global yang luar biasa, tetap masih eksis. Ini harapan kita. Untuk itu Bapak Ibu, karena waktu sudah cukup siang, artinya sepakat dari Dewan itu kan mulai jam 7.30 Pak. Dan tadi saya harus apel kinerja di Dinas Kabupaten Magelang, sehingga tadi saya izin sama Pak Teguh, nanti kalau Dewan hadir supaya dibuka dulu. Nanti biasanya yang isi memang dari Komisi 4 dulu, dari DPR terus langsung diteruskan dari Ibu. Namun karena ini mungkin karena ada kegiatan juga Pak Mansur, untuk itu sekali lagi Pak Teguh mohon maaf ya terus-terusnya, mudah-mudahan tidak menjadi kegiatan ini tetap berjalan sambil menunggu beliau. Kalau nanti beliau hadir, nanti beliau langsung action menyampaikan materi. Untuk itu Bapak Ibu, sekarang hari Senin tanggal 22 November 2021 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, penguatan karakter dan penguatan nasionalisme di Kabupaten Magelang, khususnya di SMP Subhanul Waton, saya nyatakan dibuka. Saya itu kurang lebihnya maaf. Kita bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Susno SPD MPD. Selanjutnya adalah acara yang ketujuh, doa kepada Bapak Najib Tafrihan. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa baraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dhunubana wa khataayana kullaha. Allahumma rabbana sahhil umurana wa hassin maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Allahumma rabbana sahhil umurana wa hassin maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Najib Tafrihan yang telah memimpin doa. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Kami di sini selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan dalam memimpin acara pada kesempatan pagi hari ini. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya yaitu sosialisasi peningkatan karakter nasionalisme dan bela negara yang dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Teguh Siswata SPD kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu terpilih kepada beliau Bapak Susno SPD MPD yang kami hormati. Tiba saatnya kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi peningkatan pendidikan karakter, nasionalisme dan bela negara di SMP Subhanallah Tegal Jaya. Nah, sebelum kegiatan ini kita mulai, terlebih dahulu saya akan menyampaikan sekelumit tentang kurikulum vitae beliau Bapak Susno SPD MPD, mulai dari pendidikannya, pengalaman organisasi, termasuk pengalaman pekerjaan. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan motivasi pada kita semuanya, terlebih anak-anakku angkatan GD, Ganji, dan Taksi. Perlu kita sampaikan Pak Susno bahwa sekolah kami itu ada nama-nama khusus di kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kelas 7, 8, dan 9 itu ada nama-namanya. Setiap tahun berurutan, bergantian. Jadi yang pertama dulu itu dari angkatan A, ASP namanya. Kemudian sekarang sudah sampai angkatan yang kelas 9 itu GD, ya. Kemudian kelas 8-nya Kanji, dan kelas 7-nya Latsi. Ya, seperti itu Pak. Dan insya Allah untuk angkatan berikutnya itu kemudian ya. Jadi urutannya dari A, B, C, D dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Tetapi secara prinsip tetap sama, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Sehingga kalau tidak kita sampaikan mungkin menjadi satu kebingungan tersendiri. Seperti tadi bahwasanya kita atur untuk kita secara sarana prasarana masih amat sangat kurang. Barangkali nanti Bapak dan Ibu pembimbing kalau ada dari anggota dewan bisa menyampaikan masukan-masukannya bahwa sekolah kita itu masih sangat siap kalau dibantu Pak. Jadi seperti itu. Ya, baik, langsung saja kita sampaikan bahwa beliau yang berada di sebelah kanan saya ini adalah Bapak Susno SPD MPD. Kemudian beliau ini lahir atau asli dari Magelang ya Pak ya, 1 April 1966. Kemudian alamatnya ternyata dia jauh dari tempat kita ini. Beliau dari Gudangan Wetan, Gibirejo, Ngablak, Magelang. Jadi kalau dari tempat kita ini sudah tidak asing lagi, setiap hari mungkin dilewati ya Pak ya. Hanya saja baru sekitar 2 kali yang bisa rawuh ke tempat ini ya Pak ya. Di 2 kali rawuh di tempat kita ini, dan itu kebetulan berbarengan dengan kegiatan. Dengan kata lain, moga nanti kita selalu terbuka pintu, barangkali pinarak kita persilahkan Pak. Kemudian untuk pendidikan beliau ini SD tahun 79, kemudian MTS ini tahun 82. Sudah pada lahir belum? Oh, belum pada lahir. Kemudian kalau MTS saya sudah lahir Pak, saya 76. Kemudian SPG, Sekolah Pendidikan Guru, ini tahun 85. Kemudian S1 BK, nah kebetulan yang di depan ini juga BK Pak, termasuk pembawa acara juga BK, bisa mungkin sambung nanti ya. Ini tahun 2000. Kemudian mengambil S2-nya tahun lulusnya ya Pak ya? Tahun lulusnya 2011. Nah itu riwayat pendidikan. Mungkin dari anak-anakku semuanya nanti silahkan mengejar cita-cita setinggi langit, termasuk pendidikannya juga kejar sampai tinggi. Kalau beliau Pak Susno ini sampai S2 MPD,
Nah, monggo nanti ada barangkali bisa lebih, ada yang sampai profesor segala, nah itu harapan kita. Kemudian pengalaman organisasi, beliau sangat aktif dalam kegiatan organisasi sebagai ketua ranting PGRI, kemudian ketua cabang PGRI di Kecamatan Nagla, kemudian pengurus PGRI atau organisasi dan kaderisasi bidangnya, kemudian ketua PGRI Kabupaten Nagla periode 2020 sampai dengan 2025. Mungkin Bapak Ibu Guru kalau nanti ada keluhan-keluhan dengan keguruannya bisa mengadu ke beliau Pak Susno ini, kebetulan sebagai ketua PGRI Kabupaten Magelang. Kemudian pengalaman pekerjaan, nah ini cukup luar biasa, beliau selama 12 tahun sebagai guru juga di SD. Kemudian selama 4 tahun beliau berpengalaman di kepala SD, kemudian karirnya semakin meningkat menjadi kepala UPT selama 5 tahun, yang sebenarnya kalau pas sebagai kepala UPT itu berada di dekat tempat tinggal ya Pak, di daerah Pakis. Nah ini kemudian karena kerjanya luar biasa, tentunya penilaiannya bagus oleh dinas, sehingga ditarik ke dinas Kabupaten Magelang. Yang pertama sebagai kasih GTK selama 1 tahun. Sebenarnya kita seringkali berhubungan dengan GTK Pak, hanya saja sekarang sudah tidak sebagai kasih GTK ya. Akan tetapi saya yakin kalau ada keluhan-keluhan Pak Susno tentunya siap untuk membantu kita semuanya. Dan terakhir beliau dipercaya, diamanai sebagai kepala bidang pembinaan SD yang kebetulan dilantik pada tanggal 29 Agustus 2021 ini. Maka kepada beliau kita berikan aplaus yang semeriahnya. Oh. Ya, terima kasih. Itu sebelumnya tentang beliau Bapak Susno SPD MPD yang pada kesempatan ini akan menyampaikan materi, memberikan diseminasi kepada kita penularan yang harapannya nanti bisa kita terima, kita laksanakan, kemudian kita kembangkan, kita tularkan pula di sekolah kita. Maka dari itu waktu dan kesempatan kita sampaikan sepenuhnya kepada beliau Bapak Susno. Untuk waktu mohon menyesuaikan saja. Oke, terima kasih untuk ketemu pada session ini. Menjauh sebenarnya yang pertama ini dari Dewan, tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa mungkin beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan atau nanti menyusul. Itu mohon maaf. Okay. Perlu saya sampaikan yang pertama berkaitan dengan biodata saya berkaitan hal tersebut. Mungkin barangkali mungkin ini juga menjadi inspiratif terutama untuk anak-anakku. Memang untuk mengejar cita-cita ini perlu perjuangan yang luar biasa. Artinya perlu saya sampaikan barangkali nanti bermanfaat. Barangkali bermanfaat berkaitan dengan mengejar cita-cita Bapak Ibu. Perlu saya sampaikan waktu saya lulus SPG dulu, sekolah pendidikan guru, nanti juga akan mengarah ke karakter. Waktu itu dulu kan, sekarang sudah tidak ada, SPG itu tidak ada. Waktu itu untuk mau melanjutkan cita, waktu SD kan ditanya cita-citanya apa. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi dokter, ada yang mungkin jadi guru ngaji dan sebagainya, ada yang mungkin jadi guru, ada yang mungkin pengen jadi bupati dan sebagainya, banyak hal. Dan dengan cita-cita tersebut Bapak Ibu ternyata betul. Waktu SD itu kelas 2 ditanya sama guru saya, Pak, kepengen jadi apa? Jadi guru. Ya,
pengen jadi guru Pak. Jadi guru itu yang butuh sekolah. Waktu itu di tempat saya sekolah sampai SLTA itu sangat jarang. Kalau sekarang sudah banyak, sarjana ada, oke, dokter juga ada. Tapi waktu dulu itu sekolah SPG itu satu kampung hanya 2, lainnya udah sampai SMP. Karena tadi sudah disampaikan, rumah saya dari puncak gunung sana. Nah, kalau mungkin ada yang pernah naik ke Andong, ada? Pernah ya? Gunung Andong, guru-guru? Dewan Guru pernah ya? Nah, dekat rumah saya Pak, jadi bisa transit di rumah saya. Mungkin anak-anakku bisa, karena dekat dengan itu Andong. Tepatnya Dusun Benangwetan, Desa Gerejo. Kalau di pintu masuk itu kan di Pendem, Sawit sama Bukit. Ya, tapi saya yang undangan tidak karena kelentang dusun. Nah waktu itu anak-anakku karena ingin meraih cita-cita itu sekolah jadi guru di sekolah apa? Waktu itu ada SPG, Sekolah Pendidikan Guru waktu itu. Kalau tidak salah tahun 79 atau berapa dapat berapa ya? Itu sudah ditutup. Jadi SMA, ada yang jadi SMA, ada yang jadi SMK. Waktu itu lulus 85, terus mengabdikan. Waktu itu terus mengabdikan jadi guru Wiyata Bakti 85 sampai saya diangkat 94, lebih 9 tahun. Jadi guru kalau dulu mah tidak ada honornya waktu. Jadi betul-betul berjuang. 9 tahun itu betul-betul berjuang. Nah, waktu itu guru yang bakti karena gurunya penuh, jadi hanya nyerapi. Waktu ada guru yang negeri itu tidak masuk, mungkin guru yang bakti. Kalau sekarang guru negeri dan guru honorer banyak guru honorernya, baik negeri, swasta juga sama. Kalau dulu kan di swasta ada DPK, guru yang diperbantukan, diangkat negeri tapi ditempatkan di sekolah swasta. Nah waktu itu mengabdi sampai 9 tahun, tapi tidak putus asa untuk meraih cita-cita menjadi guru. Waktu itu karena saya 85 lulus, 87 nikah, itu kan belum bekerja, karena diangkat 94. Waktu itu ya kalau di luar kegiatan itu, di luar mengajar di SD waktu itu Wiyata Bakti, saya kerja pertanian, yo ngarit, makani wedhus gitu loh. Yo ngarit, yo apa gaweane itu, karena untuk mencukupi kebutuhan karena sudah punya istri. Waktu itu ngingu wedhus tuh. Ngingu wedhus piye carane iki men iso ndek penghasilan padha karo guru sing pegawai negeri kan gitu. Pulang-pulang ngingu wedhus sama makan wedhus itu. Alhamdulillah tahun 94, 9 tahun berjalan itu diangkat. Diangkat menjadi guru tahun 94. Nah, waktu itu wedhusnya yang manfaat gitu loh. Artinya dengan ngingu wedhus kuwi yang di penghasilan ngupeni anak dan istri. Nah setelah itu 94 diangkat, 96 saya masuk di perguruan tinggi di karena yang dekat itu kita Universitas Muhammadiyah yang sekarang ganti nama Unima ya. Unima kita ini. Nah, di sana saya ambil BP dalam rangka aku gini era sekolah sesuk yang sertifikasi rakatut gitu loh. Nah, saya ambil S1 BK. Mungkin ada yang BK ya Pak ya? Ada yang BK. Waktu itu Pak di SD BK tidak boleh Pak. Jadi waktu saya kuliah itu ada peraturan bahwa BK tidak bisa masuk di SD. Untuk akselerasi itu tidak bisa. Jadi waktu itu ini seperti tambah ilmu gitu. Tapi alhamdulillah pas lulus tahun 2000 ada Permendikbud bahwa BK bisa masuk di SD. Alhamdulillah gitu. Waktu itu berarti BK ISO, berarti besok ISO sertifikasi.
kasih. Nah, untuk meraih cita-cita, tidak putus asa waktu itu masih wajibi ya. Bisa nih nanti sekarang kan karena kemajuan zaman sekarang, kemajuan teknologi, ini era sekolah mana ya piye. Akhirnya saya sekolah lagi mengambil manajemen pendidikan. Nah, ketika lulus itu manajemen pendidikan, saya dari kepala sekolah guru berapa tahun tadi Pak? Di sini. Tidak keliru, jangan cocok. Jadi guru 12 tahun. Jadi guru 12 tahun, terus ada promosi kepala sekolah. Terus saya diangkat menjadi kepala sekolah. Baru 4 tahun, 4 tahun karena itu saya sudah lulus S2. Tahu-tahu ada undangan pelantikan menjadi kepala kantor Disdikbud UPT Kecamatan Pakis waktu itu. Jadi lulus 2011, itu lulus S2 2011, diangkat menjadi kepala UPT 2013. Mungkin itu juga berkat karena meraih cita-cita tadi. S2-nya itu waktu itu S2 2011, 2013 diangkat menjadi kepala UPT. Nah, sejarah UPT sampai 2020 itu tamat riwayat UPT. UPT dilebur menjadi koordinator wilayah. Dulu UPT itu tangan panjang Pak. Waktu di sini kalau tidak salah Bu Kristina Pak. Waktu itu UPT, kepala UPT itu ada capil pakai cap, jadi kepala dinas, tangan panjangnya di kecamatan adalah kepala UPT. Nah, 2017 terbit Permen Dagri bahwa UPT itu dihapus, diganti koordinator wilayah. Tapi Kabupaten Magelang penghapusannya adalah tepatnya pada tahun 2020. Sehingga tahun 2020 tepatnya bulan Februari tanggal 29 ini UPT dipindahkan menjadi ada yang menjadi kasih di kecamatan. Nah, satu-satunya yang dipindah di Dikbud saya Bapak Ibu. Saya dilantik menjadi kasih pengembangan karir di GTK. Mungkin Bapak Ibu waktu itu ada yang usul dapur, masuk dapur di sekolah swasta kan juga ada dapur Pak, sama ada usul itu di tempat saya itu. Waktu itu termasuk ada posda untuk swasta itu juga di TK. Yang sampai sekarang sepertinya masih ada posda untuk teman-teman guru swasta. Dan juga diberi kesempatan untuk daftar P3K yang punya dapodik. Tapi kalau sudah setia di sini ya tidak daftar, sama saja. Bekerja itu kesejahteraannya dari siapa toh Bu? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita berada pasti diberi rezeki yang sesuai. Nah, dianggap sesuai untuk kita. DKI 5 sudah sesuai. Ketika diberi 1 juta sudah sesuai. Itu adalah hidup syukur anak-anakku. Jadi apapun yang diberikan perlu kita syukuri. Diberi 1 juta, 2 juta sampai 3 juta, sampai 4 juta. Sertifikasi kan juga ditambah lagi dari yayasan, bisa tambah dari sertifikasi. Juga sudah cukup, sudah sesuai kok ini. Kalau kita berlatih untuk syukur ya seberapapun tetap sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini ada kesempatan mungkin Pak Teguh untuk P3K mungkin ada yang daftar. Nah, insya Allah nanti kalau daftar nanti bisa kembali ke sini lagi diusulkan. Regulasi kan selalu berubah. Artinya kadang-kadang ada usulan, masukan juga bisa berubah. Mungkin besok juga bisa diusulkan untuk di samping yang di negeri, mungkin di swasta-swasta kita usulkan. Di PGRI ini sudah garap Bu. Kemarin itu gurunya sekarang penjaga, nanti juga bisa diangkat menjadi P3K, tapi baru diusulkan. Nah, nanti mudah-mudahan teman-teman guru yayasan barangkali masih bisa ada dana dari posda yang lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Insya Allah akan selalu usulkan Pak. Jadi walaupun nilainya mungkin belum seberapa, tapi untuk teman-teman guru swasta nanti lewat organisasi juga akan kita usulkan. Setiap rapat RPJMD saya atas nama Ketua PGRI itu mengusulkan
untuk teman-teman guru swasta, karena di swasta dan negeri kan sama tugasnya. Nah, bagaimana mungkin juga untuk ruang kelas melihat ini juga ada dari hibah, jadi nanti juga diusulkan. Jadi memiliki hak yang sama, karena sama-sama mencerdaskan anak bangsa, artinya punya tugas yang sama, kewajiban yang sama. Yang selanjutnya Bapak Ibu, untuk tadi belum sampai anak ya, mungkin perlu saya sampaikan barangkali bermanfaat untuk kita semua. Karena dulu Pak, waktu S2 itu saya terus daftar S3 Pak. Waktu itu di pembangunan pas dibuka ini gini kula sekolah sing S2 niku metu saka barisan Pak nang Universitas Satya Wacana. Wale saka UMM terus Satya Wacana, karena S2-nya juga di situ, S3 saya daftar. Waktu itu terus baru pendaftaran registrasi saya pulang Pak Ibu. Mungkin ini jangan pengalaman ini mungkin jangan dipakai untuk Bapak Ibu. Saya pulang ditanya istri, karena waktu itu istri saya pas studi Pak gitu, daftar S3. Terus istri saya jawab, sampai S3 kok anak sekolah piye gitu. Terus waktu itu saya terus putus harapan ketika istri menanya seperti itu, Pak, sampai S3 sore anak ora tekan S3 piye gitu. Karena bisa dikatakan berhasil apabila putra petani menjadi dokter, putra petani menjadi bupati, itu kan termasuk berhasil. Tapi ketika saya S3 nanti saya harus memperjuangkan anak saya tekan ora ya gitu. Terus akhirnya saya tidak jadi Pak. Sebetulnya sampai hari ini saya cuma jadi nek wis dokter, mungkin bisa nemokke apa iso profesor ya Pak ya. Tapi ternyata istri saya seperti itu. Saya terima masukan dari istri saya. Oh iya benar, berarti saya harus memperjuangkan anak saya mungkin ke S3. Nah sampai hari ini baru saya sampaikan anak saya juga Pak. Yang satu lulusan dari UGM, dari Fakultas Kedokteran Hewan dulu, Fakultas Kedokteran Hewan. Alhamdulillah sekarang kerja di Laboratorium Kesehatan Hewan di Jawa Tengah. Istrinya juga sama, istrinya dilalai tak kon golek sekolah dokter hewan gitu lah, golek sing umum. Tapi ternyata habis jodohnya tahun 2020 itu nikah, istrinya juga dokter hewan juga kerja di laboratorium sama. Nah ini yang kedua, ini di UPN jurusannya komunikasi, kemarin kerja di Diskominfo Kabupaten Magelang. Jadi ya berarti nah aku ini biar S3 untuk anakku nek iso ya S4 Pak. Tapi ternyata sulit, anak saya juga baru sampai S2 itu. Mudah-mudahan wis padha bapakne. Tapi punya cita-cita lebih sukses apabila nanti putra putri kita tercinta yang dididik Bapak Ibu nanti menjadi anak yang berguna, itu sudah sukses Pak. Tidak harus anak kita, anak didik kita mungkin sudah ada yang jadi dokter, mungkin murid saya sudah ada yang jadi dokter, ada dokter, mungkin ada profesor barangkali, karena kan saya sudah tidak lama pensiun. Guru waktu saya Wiyata Bakti itu, waktu Wiyata Bakti sekarang sudah ada yang menjadi dokter di Universitas Yogyakarta di UNJ. Pas kepeduk sampai apa saiki ada semua moco dokter Rujito, wah iya termasuk berhasil. Orang anakku muridku ya wis sukses. Bapak-bapak yang saya hormati, mungkin itu sekilas untuk panjang waktu Pak. Nah yang selanjutnya berkaitan dengan karakter. Karakter itu identik dengan apa Pak? Karakter, watak, sifat. Nah karakter ini, karakter ini ada yang genetikan, artinya dari keturunan. Contohnya Pak Susno, umpamanya contoh ini, tak contohnya wong liya ndak keliru. Contohnya, ini kok alif, lembah mana dan sebagainya. Tapi baik ya iya, umpama. Nah contohnya wong liya kan jadi doa ya dia. Maka apa yang kita ucapkan karena doa, maka kita harus
mengambil yang baik-baik. Contohnya, ini putra bukan Bapak Kiai Gusti, putranya. Tapi dulu ayahnya, neneknya. Nah itu karakter ini bisa timbul dari genetika, keturunan. Watak ya, alim, sabar. Tapi juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Dari pendidikan juga bisa, dari lingkungan sekitar juga bisa. Dulu terdidik seperti itu, tapi ketika terjun di masyarakat, lingkungannya ternyata jauh dari keluarga yang amburadul. Tidak tertata bagaimana secara religi, agamanya bagaimana, perilakunya bagaimana, jadi siji. Akhirnya jadi hal-hal yang tidak kita inginkan menular. Bisa saja seperti itu dipengaruhi karena lingkungan. Maka building karakter, membangun karakter, diucapkan itu mudah, tapi pelakunya ini angel gitu. Kan? Mulai dididik satu setiap ada, terus anak-anak bergegas melaksanakan ibadah. Tapi juga ada kadang-kadang as-sholatu khairum minan naum. Kemudian juga ini bapaknya, ya. Bapaknya ini akhirnya putranya padahal di sini sudah bagus, sudah luar biasa. Tapi lingkungan tidak mendukung juga akan merubah karakter seseorang. Nah, maka Bapak Ibu serta anak-anakku, ini luar biasa sudah memilih sekolah di SMP Subhanul Waton. Kan ada pendidikan akhlak ya, akidah ada enggak? Ada enggak? Akidah akhlak di akhlak ya? Akidah akhlak satu mapel, satu mapel. Ini sudah untung Bapak Ibu. Ya karena kadang-kadang luncewi ya di sekolah-sekolah lain. Yang notabene tidak seperti ini kan juga berbeda. Nah maka anak-anakku ini luar biasa. Artinya pendidikan karakter ini akan kena langsung karena terintegrasi di berbagai mata pelajaran apapun harus menanamkan etika, sopan santun, tata krama. Artinya di situ bisa membentuk karakter. Nah, maka dengan adanya COVID-19 ini kadang-kala merubah pembiasaan ini berubah. Tapi insya Allah di sini tidak. Tetap pembiasaan ini tapi tetap mengutamakan protokol kesehatan. Harus mungkin kalau jabat tangan harus cuci tangan kan juga ada apa-apa. Tetap jabat tangan enggak di sini. Apa buatan selama pandemi Pak? Buatan tapi seandainya tetap jabat tangan terus cuci tangan kan juga tidak apa-apanya. Pembiasaan seperti itu mungkin mau pamit dengan orang tua karena pandemi ini kan sudah disampaikan, jabat tangan kudu cuci dan sebagainya. Akhirnya orang tua merasa padahal kan jabat tangan ini juga ada naluri yang tersirat seperti ada kekuatan yang mungkin dari orang tua untuk mendoakan dan sebagainya. Salaman terus dicium tangannya. Ini kan dia hati-hati nang. Tapi karena ada pandemik, salaman itu tapi harus terus cuci tangan. Tapi tetap dibiasakan. Saya kira ini hal yang luar biasa. Umpama di rumah pamit dengan orang tua, dengan kakak yang lebih tua dewasa, mungkin pamit dengan dicium tangannya. Sama Bu Guru dulu kan juga sama Pak Guru kan kita ketemu terus dicium tangannya, ya karena katanya ada energi positif yang akan mengalir gitu. Menurut para ahli penelitian seperti itu. Mungkin betul juga karena ketika waktu kita pamit dengan orang tua, jabat tangan terus dicium, doanya wis tak lagi. Tapi ketika tidak dipamiti malah orang tua ini kadang sudah tidak di rumah karena bekerja. Tapi ketika mau putra-putrinya mau berangkat sekolah, tentunya ditunggu dulu. Anakku rumah kan gitu. Waktu dulu yang saya lakukan seperti itu Bu.
waktu dulu pada anak mau berangkat terus pamit dulu, terus dicium tangannya, terus kita doakan mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat, perjalanannya diberi kesehatan sampai nanti pulang siap karena ketemu. Tapi kan setelah corona mungkin budaya-budaya ini, pembiasaan ini kadang-kala kalau tidak kita tanamkan tetap hilang. Padahal ini dalam rangka untuk karakter seseorang. Gitu. Contohnya pas emosi, gitu. Karena karakter ini kan bisa dikendalikan oleh emosi. Pas ketika emosi, gitu, mungkin raut wajah saja berbeda. Nek pas nesu ribut Pak, kira-kira raut wajah ini. Nah, jenengan tahu nesu, senyum-senyum Pak. Pas nesu biasanya agak merah, agak hitam sedikit, gitu. Terus pandangan mata juga berbeda. Itu kalau tidak bisa mengendalikan emosi. Tapi ketika bisa mengendalikan emosi, amarah mungkin di sini oleh pas mulai kudune ngopo. Waktu saya di Sanawiyah disarankan, waktu itu masih ingat guru saya, oleh pas mulai kudune wudu, minimal ya rauh. Wudu. Ternyata betul. Ketika amarah tiba, artinya menurut saya karena kondisi seseorang kan tidak begitu stabil ya, kadang-kadang kagetan, kaget koncone tuku opo kaget, kancane dadi opo kaget. Tapi kalau kita sudah karakternya sudah bagus, bisa menerima apa adanya, kita selalu bersyukur. Tidak, apapun kita lakukan seperti tadi di awal sudah saya sampaikan, rezeki itu sebetulnya tidak dari mana-mana, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu saya wiyata bakti itu juga bisa, maksudnya iso ngumpani anak, gitu, iso nyekolaki anak juga. Nah, waktu itu saya percaya, maka waktu itu saya di PGRI tahu riwayat waktu menjadi tenaga honorer itu. Maka tetap kita gigih untuk memperjuangkan bagaimana tujuan PGRI itu satu Pak, melindungi guru, mensejahterakan guru, memecahkan kesulitan guru. Nah, mensejahterakan ini bagian dari situ. Maka kita tetap optimis, melangkah terus maju dalam rangka memperjuangkan baik teman-teman yang di negeri maupun di swasta. Walaupun kadang-kadang ada di swasta, tapi swasta negeri sama. Artinya punya cita-cita yang sama dalam rangka mewujudkan pendidikan di Kabupaten Magelang yang lebih maju, mencetak generasi penerus yang unggul. Berarti kan sama. Maka kalau bisa kami baru berusaha Bapak Ibu untuk kesejahteraan teman-teman, baik guru negeri maupun swasta ini, kalau bisa ya tidak ada perbedaan. Artinya kalau bisa ada P3K nanti, tapi ditempatkan di sekolah swasta. Ini kan juga kalau mungkin ada dari yayasan, tapi dari pemerintah juga ada. Maka ini menjadi garapan secara nasional sama. Dari teman-teman mungkin ada DPK tapi tidak guru negeri, mungkin P3K tapi ditempatkan di sekolah swasta, sehingga tetap ada honor atau anggaran yang dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Kalau tidak, sudah berusaha untuk mengusulkan bosda teman-teman tenaga yang ada di sekolah swasta, walaupun mungkin kemarin belum begitu banyak karena tergantung APBD juga. Kalau mungkin APBD-nya mungkin mencukupi, ya mungkin bisa seperti yang kalau yang di negeri, perlu saya sampaikan, yang diberi SK Bupati itu sudah UMK, jadi 2.060.000. Barangkali nanti ini menjadi harapan kita bersama Pak, mohon doanya sehingga nanti bisa atau SK Bupati atau mungkin P3K, harapannya itu. Tapi secara nasional sama, karena kemarin waktu saya rakor di provinsi usulnya juga sama. Jadi sekolah negeri, sekolah swasta maupun nanti kalau ada peluang tapi tidak harus pindah gitu loh. Nah, ini kan semua sekarang diatur itu diregulasi kan, kalau daftar di sekolah lain harus pindah di sekolah lain. Nah, ini kan betul semisi ngerti umpamanya di sekolah swasta siapa kan jadi kurang gitu. Nah, ini kan menjadi PR kita bersama, mudah-mudahan nanti ada peluang seperti itu harapan kita.
Dan anakku berkaitan dengan karakter ini, watak seseorang. Kadang-kadang watak ini beda karo watuk. Nek watuk gampang diobati, tapi watak juga perlu ada pembiasaan sehingga akan merubah. Sehingga karakter ini bisa berubah apabila kita bergaul dengan orang baik juga menjadi baik. Belum seneng ya dari ini mah melihat anak-anakku pakai peci. Saya sudah dulu Bu, pas saya di kantor sering dikritik tuh, Pak Suno mesti berpeci. Saya sejak dulu pakai peci. Pakai peci semua ya Pak Suno. Oke, pakai peci sesuai ya. Oke. Luar biasa. Pak saya pakai sejak dulu, jadi sejak jadi guru itu sudah tiap hari pakai. Jadi oleh nutupi apa nih? Enggak tak tutup badannya kan. Nah, tapi sejak dulu pakai peci saya waktu pas undang PKD pas saya undang itu ya PKD pakai peci Pak lagi. Pak Suno berpeci saya pakai gitu. Ternyata dari PKD jadi pakai peci luar biasa. Nah ternyata senang di sini lebih ayam masuk di sini. Ya. Mungkin aku pensiun bisa mengabdikan di sini ya Pak ya. Karena nanti saya ini kan penerus saya Pak. Anak-anakku menjadi penerusnya karena saya tinggal 3 tahun 2024 purna. Tapi di aturan baru nanti ada perpanjangan 2 tahun, berarti sampai 26. Tapi kalau tidak diperpanjang 24 itu sudah berakhir. Nah maka hari ini kesempatan bisa ketemu dengan para dewan guru, para kepala sekolah, serta anakku berkaitan dengan peningkatan karakter. Nah ini sekarang kita kaitkan dengan nasionalisme. Oke. Mungkin Pancasila ini hampir semua hafal. Tapi untuk mengamalkannya ini juga tidak begitu mudah Bapak. Untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita sebagai seorang Muslim wajib melaksanakan apa sih? Apa? Melaksanakan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita wajib melaksanakan apa? Nah, terus lihat nih. Nah, berarti perintah-perintah Allah harus kita laksanakan. Yang wajib dan harus bisa membedakan antara ono wajib, ono sunnah, ya. Ada wajib kalau 5 waktu sholat 5 waktu, sunnah apa wajib Mas? Wajib, berarti harus melaksanakan. Karena wajib kalau kita tinggalkan, kita dosa, maka kita yang wajib ini harus kita laksanakan. Ini baru sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berarti wajib berketuhanan. Maka waktu dulu ada ya namanya paham apa Pak? Komunis ya, yang dilarang di Indonesia karena tidak berketuhanan itu, maka dilarang waktu itu. Sampai sekarang juga tidak ada itu. Nah itu karena kita ketuhanan yang Maha Esa, maka kita wajib melaksanakan tadi ada sholat, puasa, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang wajib harus kita laksanakan. Kalau tidak kita dosa. Kalau sunnah laksanakan dapat pahala. Kalau tidak mendapat pahala. Nah untuk menambah tentunya wajib dan sunat kita laksanakan. Kalau berbarengan kan berarti pahalanya tambah. Nah untuk itu dalam rangka membentuk karakter ya ini kita bisa melaksanakan sesuai perintah Allah SWT, melaksanakan hal-hal satu ibadah dengan rajin. Kalau sudah iqomah ya kita langsung melaksanakan sholat. Kalau tidak ya tadi wis subuh wis diceluk saja malah kayak dugake apa nih kemulai. Malah mau nek sore kalah karo TV ini ada betul kalah karo TV ini ada ya
kadang-kadang seperti itu. Maka waktu parenting mungkin sini juga ada pas pertemuan wali murid juga ada ya. Kadang-kadang pas bersama Bapak Ibu wali murid mungkin itu kesempatan bahwa kadang-kadang pendidikan dalam keluarga ini juga mempengaruhi karakter ini. Watak seorang juga dipengaruhi dalam keluarga. Mungkin kalau keluarga yang muslimat ya, ini bersubuh, bertata rapi, mandi, terus nanti persiapan sarapan pagi, terus baru berangkat sekolah. Tapi yang non muslim kan tidak, gitu, tidak mungkin pernah guru tani, mungkin belum bangun dan sebagainya. Inilah luar biasa kita bahwa itu. Kita luar biasa bisa menerapkan dalam rangka bentuk karakter. Maka monggo nanti betul terintegrasi di segala bidang untuk para dewan guru dalam rangka menanamkan karakter nasionalisme dan bela negara ini setiap di mata pelajaran bisa disampaikan. Bagaimana Indonesia ini biar tetap jaya harus seperti apa. Nah ini generasi penulis Golden Age-nya kita di 2045 bahwa negara Indonesia ini kan kadang-kadang dari luar negeri Indonesia karena sekarang ini dijajah kan tidak hanya dengan angkat senjata, mungkin dengan teknologi, gitu, dijajah sepeda motor, dijajah pakai mobil dan sebagainya itu banyak kita. Tapi kalau sudah tahu kita, anak-anak sudah kesiapan bahwa kita tetap antusias untuk membela negara tercinta ini Indonesia. Nah ini penerusnya siapa ya anak-anakku itu Bapak Ibu. Maka monggo nanti Bapak Ibu para dewan guru dalam rangka menyampaikan pembentukan karakter. Kalau memang pembiasaan ini bisa dilakukan, tetap dilakukan, tapi harus mengindahkan protokol kesehatan. Terus wawasan kebangsaan untuk guru ini sudah luar biasa. Sini dikasih bajunya pakai merah putih. Kadang-kadang ada yang mungkin kalau bendera kok dihibur mati. Bendera itu kan bendera pusaka. Perlu untuk merebut kemerdekaan itu sangat luar biasa. Mungkin anak-anakku perlu disampaikan bahwa Indonesia iso merdeka ini karena perjuangan nenek moyang kita, para pejuang. Pak proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno dalam rangka memperjuangkan ini. Perjuangan yang gigih ini menjadi Indonesia merdeka. Maka bendera itu adalah bendera pusaka merah putih. Dasar negaranya adalah Pancasila. Ini harus ditanamkan betul dan tidak hanya menghafal Pancasila, namun harus ada pelaksanaan pengamalan Pancasila itu. Kalau dulu ada apa istilahnya masih menerima pelajaran yang tentang Pancasila apa? PPKN, ada PPKN. Sekarang masih ada ya? PPKN masih. Tapi dulu kan ada P4, ada ngalami dulu. P4 pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Dulu ada. Tapi sekarang ada PPKN. Ya kadang-kadang notabene sejarah perjuangan bangsa ini kadang-kadang anak yang sekarang sudah berbeda. Kalau dulu apa Pak? Perjuangan merebut penjajahan seperti apa sehingga akan tertanam. Nah untuk itu mohon dengan adanya kegiatan ini nanti tetap diselipkan di situ. Di materi apa? Ugabu itu ada, bela negara ada. Berhubungan dengan bendera maknanya karena bendera itu adalah bendera pusaka. Perlu mau ibadah itu sudah berjuta-juta jiwa yang kehilangan nyawa waktu itu untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Tepatnya adalah 17 Agustus 1945 ini Indonesia merdeka. Bisa mengibarkan bendera itu perlu perjuangan. Para pahlawan yang gugur di medan laga tidak sedikit, banyak jumlahnya. Berarti untuk meraih kemerdekaan saja perlu perjuangan yang luar biasa. Maka Indonesia tetap kita pertahankan.
Artinya tugas kita adalah mengisi kemerdekaan ini dalam konteks memiliki wawasan kebangsaan, nasionalisme yang tinggi, terutama anak-anakku, generasi penerus. Dan untuk itu tentu saja di materi apapun bisa diselipkan itu, karakter, wawasan, nasionalisme, seperti ini deh. Seperti ini kita harus menjaga keutuhan NKRI. Bisa dikatakan NKRI harga mati. Artinya itu perlu diperjuangkan oleh anak-anakku, generasi penerus. Nah itu. Mungkin ini besok kita doakan banyak yang jadi para pejabat, jadi guru, jadi menteri, ya. Harus jadi bupati juga, karena bupati dari sini ya. Dari Pakis, itu medul-medul. Mungkin penerusnya adalah anak-anak sekalian. Maka untuk itu sekali lagi, monggo nanti wawasan kebangsaan ini dari Pak, nanti mungkin materi apa bisa disampaikan lewat di mapel apa, itu yang tepat. Tapi kalau tidak ya tetap setiap kali kita ada mapel apapun bisa terintegrasi di situ dalam rangka pemenuhan karakter nasionalisme dan bela negara. Itu yang penting, karena negara juga kalau tidak ada diperjuangkan sampai kapanpun juga negara ini bisa ke depan bukan semakin maju tapi mengalami kemunduran. Tapi insya Allah kalau generasi penerusnya tetap semangat dalam rangka bela negara, insya Allah negara Indonesia ini tetap jaya, makmur, sejahtera. Ini harapan kita, negara Indonesia tetap berani berkompetisi dengan negara-negara yang lebih maju. Jangan sampai kita nanti ke depan malah ketinggalan. Kita insya Allah tetap maju walaupun dalam kondisi sekarang ini di era COVID, tapi pembelajaran tetap berjalan dengan lancar dan sukses. Artinya terutama di Subhanallah ini sudah ada langkah-langkah dalam rangka mengatasi learning loss ini, sehingga harapan kita siswa tetap menerima pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada, karena kurikulum harus menyesuaikan dengan kondisi real sekarang. Mudah-mudahan corona cepat berakhir, harapan kita, dan level kita sudah turun Bu. Hari ini kita sudah level 2, dulu level 3, sekarang level 2. Nanti kalau level 1 harapan kita sudah PTM-nya sudah tidak terbatas Pak, harapan kita. Tapi kita juga harus taat pada regulasi yang ada. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf, kita kirim bila beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Susno yang telah menyampaikan materi terkait dengan peningkatan karakter nasionalisme dan bela negara. Jadi panjang lebar yang kami sampaikan oleh beliau, dan selamat datang kepada Akil yang telah saya dari tiba. Monggo. Tadi panjang lebar telah disampaikan oleh beliau Pak Susno terkait dengan biografi beliau, mudah-mudahan memberikan semangat pada kita semuanya, termasuk pada Bapak Ibu guru. Ada jalur P3K, mungkin nanti bisa diusulkan ditempatkan di yayasan ya Pak ya, di seperti itu. Kemudian termasuk tadi juga telah menyampaikan materi tentang karakter watak. Jadi ini bisa ditingkatkan dengan adanya pembiasaan-pembiasaan. Sebenarnya ini syarat dengan mata pelajaran saya Pak. Kebetulan mata pelajaran saya PPKN. Jadi tadi Pak Susno sempat menyampaikan Pak, kalau yang dari Dewan belum tahu nanti dipanjang-panjangkan ya Pak ya. Tapi alhamdulillah sudah tahu, sehingga kita hanya menyampaikan secara singkat apa yang telah disampaikan oleh beliau Pak Susno, bahwasanya suatu karakter itu suatu pembawaan individu
berupa sifat, kepribadian, watak, serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua macam karakter, yaitu baik dan buruk. Nah, yang pada gilirannya nasionalisme itu sama dengan cinta tanah air, di mana suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan suatu negara. Jadi nasionalisme itu kalau secara disiplin keilmuan kami, Pak, ada dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit itu lebih ke arah chauvinisme, mengagungkan bangsa sendiri, cinta yang berlebihan. Sedangkan dalam arti luas, mencintai bangsa dengan tetap tidak merendahkan bangsa lain. Nampaknya itu yang bisa kita simpulkan barangkali dari apa yang tadi telah disampaikan oleh beliau Bapak Susno SPD MPD. Ada yang akan disampaikan, ditanyakan, waktu dan kesempatan kita berikan kepada Bapak, Ibu, guru dan anak-anak semuanya untuk satu termin saja, karena di sebelah saya juga sudah Raul dari anggota DPR Kabupaten Magelang Komisi 4. Monggo untuk satu termin ini 2 penanya saja. Monggo silakan kalau ada. Kalau tidak berarti sudah jelas semuanya ya. Ada? Oh, nampaknya tidak ada. Baik, saya pikir kalau tidak ada pertanyaan berarti ini sudah amat sangat familiar, sudah sangat jelas. Dan mohon maaf sebelum dilanjutkan kepada beliau Bapak Mansur Effendi selaku anggota DPR Kabupaten Magelang Komisi 4 yang kebetulan dapilnya dapil sini Pak ya. Oh, dapil sebelah. Walaupun dapil sebelah barangkali nanti bisa nitip-nitip pesan ini ya. Jadi seperti tadi kami sampaikan Pak, bahwasanya kami itu memang tadi Pak Susno saya ajak jalan-jalan lewat sebelah lorong-lorong. Wah, bangunannya sudah banyak sekali. Tetapi apa? Walaupun bangunan sudah banyak, tetapi kita masih kurang. Jadi alhamdulillah perlu kita sampaikan jumlah siswa kami per hari ini ada 1115. Ini yang berada di tempat ini. Kemudian yang di Bandungan itu lebih kurangnya sama. Dengan jumlah rombongan belajar ada 11 rombel masing-masing angkatan, sehingga totalnya ada 33 rombel, baik yang di sini maupun di Bandungan. Termasuk di tempat ini kita juga ada yang sejajar dengan kami, yaitu MTS baru menerima 4 rombel setiap angkatannya. Jadi itu pun juga masih numpang-numpang. Maka dari itu kebetulan kok ada beliau Bapak anggota dewan, barangkali nanti bisa turut membangun di sini, memberikan jariah kepada kami sangat terima kasih sekali. Termasuk mungkin kalau tadi sampai ke kantor kami baru dibongkar-bongkar itu Pak, itu masih amat sangat membutuhkan uluran tangan. Nah, terlepas dari itu kepada ibu semuanya, langsung saja kepada beliau Bapak Mansur Effendi, waktu dan kesempatan kita sampaikan sepenuhnya. Dan karena kami belum tahu betul tentang kurikulum vitae dari Bapak Mansur, monggo nanti langsung saja disampaikan kepada Bapak Ibu guru dan peserta pada kegiatan pagi siang hari ini. Monggo waktu kesempatan kita lanjutkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, binikmatillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, amma ba'du. Ya terhormat Dinas
Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Magelang kali ini dilauli oleh Bapak Susno SPD MPD selaku mitra kerja saya di pemerintahan daerah Kabupaten Magelang. Konsul Mahat, Guru Kepala Yayasan, Kepala Sekolah SMP Sukarno yang sangat saya hormati, Ibu Bapak, Guru, pegawai karyawan, para pahlawan tanpa tanda jasa, semua yang sangat saya hormati. Anak-anakku semua, para siswa, siswinya ada nggak? Kebetulan tidak ada. Siswa SMP Sukarno selaku kader dan yang sangat saya banggakan. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya kita tidak berhenti-hentinya untuk memanjatkan puji syukur kehadiratnya atas limpahan nikmat serta ridhonya, sehingga pada kesempatan siang yang bagus ini saya beserta Pak Susno, walaupun tidak sarung, bisa sowan, pertama silaturahim, kedua kalinya bentuk kepedulian tanggung jawab Dinas Pendidikan Kebudayaan dan DPRD Kabupaten Magelang terhadap lembaga pendidikan di Kabupaten Magelang. Mudah-mudahan atas silaturahim saya mewakili DPRD Pak Susno selaku Dinas Pendidikan nantinya akan membawa keberkahan kemanfaatan dunia akhirat. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak dan anak-anakku semua yang sangat saya hormati, tadi beliau dari moderator menyampaikan kurikulum PT saya belum tahu. Kata pepatah tidak kenal tidak sayang, seperti itu Pak ya. Nama saya asluhu Muhammad Mansur Effendi. Saya lahir Rebu Kliwon, orang ini. Jadi mohon maaf ketika nanti agak keras karena memang Kliwon ini. Di Magelang, tempatnya Dusun Candi, Desa Danisari, Kecamatan Sakler Puncak. Ini 22 Juni 1966. Nah, saya pendidikan pertama SD Negeri di Istana 2, kemudian di MTS Adil kalau Jomalan saya, seperti itu. Kemudian saya di pesantren di Kedung lagi Punggalan, kemudian teruskan di Al-Asriyah dan Wali. Itu latar belakang saya seperti itu. Alhamdulillah istri tetap satu, ya, anak saya 3, cucu sudah 2. Itu seperti itu. Posisi sekarang saya anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Magelang. Sebelumnya saya di Komisi 2, sebelumnya saya di Komisi 3. Jadi saya 3 periode ini dari fraksi Persatuan Pembangunan. Kebetulan saya yang diketuakan di fraksi Persatuan, saya ketua fraksinya, dan saya ketua PKD DPRD Kabupaten Magelang. Dan berkat doa Tuhan, insya Allah saya besok ketua Kabupaten Magelang sesuai dengan hasil ucap kemarin. Cukup Pak ya. Nah, leading sektor kami di Komisi 4, 1 Dinas Pendidikan Kebudayaan, kedua kalinya Dinas Kesehatan, ketiga kalinya Keserah, keempat kalinya yaitu Pemuda Olahraga, kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kemudian Kearsipan, kemudian BPPD. Itu leading sektor kami terkait dengan hal tersebut. Kemudian ketika nanti ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Oke, itu sekedar perkenalan saya. Mungkin kalau masalah materi sudah banyak disampaikan jadi mungkin banyak sharingnya saja. Itu akan lebih enak. Jadi akan lebih familiar, lebih ada kedekatan. Kemudian nanti kita cari win-win solution demi kemajuan lembaga pendidikan kita. Anak-anakku semua yang sangat saya banggakan, kita semua selaku anak-anak bangsa, kita mempunyai tugas dan kewajiban untuk belajar. Belajar ada kewajiban, tidak hanya kebutuhan. Ya betul ya, wajib.
Maka kita tentunya semua punya cita-cita. Ada konsep mengatakan man arada dunya wa alaihi bil ilmi. Barang siapa kalian nantinya di kemudian hari di tuanya ini menghendaki bisa menaklukkan dunia. Dunia ini kita tidak harus dia menguasai. Apalagi dengan perkembangan zaman, perkembangan era globalisasi, era IT yang sangat pesat. Kalau kita tidak mau belajar, tentunya kita akan ketinggalan. Kita jauh tidak mungkin akan bisa mengendalikan zaman ini. Kita tidak mungkin bisa mengendalikan dunia ini. Apapun itu harus pakai ilmu. Makanya belajar baik. Konsep ke depan kita menjadi orang sukses. Pertama, mau belajar. Belajar. Membaca, belajar, kemudian berdoa. Konsep saya 3 saja. Mau selalu belajar. Apa yang menjadi pembelajaran di sini? Camkan, renungkan dengan baik. Dikaji berulang-ulang, dibaca berulang-ulang. Dalam kitab Ta'lim Ta'alim pun disebutkan kita harus berulang-ulang untuk membaca agar tahu apa isinya bundelan, kan seperti itu. Tahu apa arti dalam buku-buku tersebut. Jangan sampai kita ini sekolah hanya semau sendiri, belajar semau gue, tidak begitu memperhatikan, tidak mau mendalami, mengkaji secara dalam, sehingga tidak paham tentang apa itu. Untuk itu tentunya kalian semua ingin menjadi orang yang sukses. Kesuksesan itu adalah pertama dari belajar. Tidak ada orang sukses kok bodoh, ini tidak ada. Al-jahlu maksiatun, kalau bodoh malah maksiat. Gak mungkin akan jadi orang sukses. Maka yang penting panjenengan berkalilah dengan ilmu sekarang. Upaya belajar semaksimal mungkin. Belajar step by step, langsung belajar dan belajar. Baca dan baca. Diiringi dengan doa. Tanpa berdoa apapun tidak akan berkah. Maka saya bangga dengan adanya lembaga pendidikan ini, SMP. Kelihatannya kalau Ma'arif itu apa itu namanya MTS ini punya kan pemenang ya. Ini ke dinas pendidikan, maka tentunya mungkin anggarannya juga lebih gede Pak di dinas apa itu pendidikan. Jadi terbesar ketiga termasuk 3 besar itu 1 kesehatan, 2 pendidikan, 3 kalinya PUPR. Ini kategori anggaran yang paling gede di Kabupaten Magelang. Maka implementasinya mau seperti apa? Ini Pak Susno ya, domainnya Pak Susno yang merencong itu seperti apa bagaimana. Maka dengan adanya anggaran pemerintah, anggaran negara yang begitu besar untuk lembaga pendidikan, termasuk ini SMP Subhanul Waton yang bernafaskan Islam, bernafaskan Ahlussunnah wal Jamaah, saya sangat bangga. Saya tertarik, saya mensupport apa yang menjadi program-program di sini sehingga nantinya akan menciptakan suatu kader-kader bangsa yang intelek, yang bermulia, berakhlakul karimah. Ini akan menjadi harapan bangsa. Ya, intelek saja tanpa akhlakul karimah, tanpa punya pekerti yang baik, tidak bicara dengan iman dan takwa, tentunya jadi pejabat pun ini akan jadi pejabat kaca-kaca. Jadi pejabat pun ini akan jadi pejabat yang tidak mengurusi malah jadi urusan. Makanya saya sangat bangga mensupport adanya lembaga pendidikan ini. Saya harus seperti apa di DPR di Kabupaten Magelang, derek lah. Saya derek, kita aspiratif. Subhanul Waton di Sedang juga ada ya, juga ada. Maka mari kita saling berkolaborasi, kita saling menyentuh, kita saling mengenal, ta'aruf. So kalau DPR di sana saya nggak kenal, saya rasa ya kurang bagaimana gitu lah ya. Jadi artinya seperti apa ya mas? Ya orang BCC, Tegarjo, ya PKB, orang tidak P3 itu. Yang penting kami bisa beramal di situ kan seperti itu. Ya kan? Wah itu sudah dinas sendiri oleh Allah. Wajah ada wajah dan ketika orang itu mau bersungguh-sungguh untuk upaya akan menemukan. Intinya begitu. Jadi saya tidak akan menyampur adukan antara politik dan pendidikan. Untuk itu monggo bareng-bareng. Karena ini apa untuk mencetak kader-kader bangsa. Insya Allah kader-kader bangsa nanti yang ada di DPRD seperti santri-santri, siswa-siswa di sini ini akan lebih bagus untuk lembaga-lembaga tersebut.
Jadi kalian tidak tahu nasib kalian itu akan seperti apa. Waktu saya di Kombangan ini Masya Allah hanya ya kalau itu Tegarajo itu tahunya hari Kamis itu saja. Ya kan, rimang-rimong sarungan seperti itu, makanya cari pertungan. Saya nggak tahu nasib saya itu akan kayak apa. Dulu nggak pernah saya berpikir. Adanya apa? Belajar dan belajar sambil pidato, puasa, sambil berdoa. Nanti nasib Allah yang akan menentukan. Tapi nasib kita ini kita sendiri yang menentukan. Kita harus upaya maksimal. Bagaimana caranya? Waktu belajar kita banyak nanti. Besok akan jadi apa? Insya Allah jadi orang yang bermanfaat. Insya Allah jadi orang yang bermartabat. Kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, mau berdoa, upaya dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika tidak mau, ya sudah tidak banyak santri yang ngobrol, tidak banyak santri yang tidak begitu bermanfaat di masyarakat. Karena apa? Implementasinya yang kurang dalam ilmu tersebut. Untuk itu monggo kepada siswa-siswa upayakan. Saya hanya mencoba. Saya rasa kurikulum di sini sudah lebih bagus tentang akidah, tentang akhlak, semua saya rasa sudah baik. Maka itu untuk kenegarawan ini memang penting. Ya. Jangan sampai kita Islam itu Islam yang ortodoks. Ya. Panjenengan kader-kader bangsa itu Islam yang radikal, yang keras. Islam itu adalah rahmatan lil alamin yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Ya. Di NU itu juga seperti itu. Maka ini kader-kader bangsa termasuk panjenengan sedaya man, ya, kita berbangsa dan bernegara yang baik. Kita saling toleran, saling menghargai. Di antaranya reformasi dari diri kita sendiri dari lingkup terkecil ini. Ya, di sekolahan, ya, kita bisa toleransi sesama teman. Kita bisa menghargai, ya, mana kepala kelasnya. Mana guru, ya kan? Kita harus bisa tabib, ya, kita toleran, ya. Unggah-ungguh sopan santun subus itu selalu kita tanamkan. Jangan sampai kepada gurunya berani bantah. Ya. Guru itu kan kategori orang tua, kan seperti itu. Manta adzana al-walidain yang kulunnar. Ketika kita berani sama orang tua, neraka kalau bisa di sana itu. Kita nggak tahu. Kalau pernah di dunia, hidup kita sengsara, gelandangan, keleweran, nggak karu-karuan apa harapan kita? Usah. Maka monggo takdim kita pada guru-guru kita, muliakan guru-guru kita, ya. Doakan guru-guru kita agar beliau diberi kekuatan, kesehatan, lahir batin. Seperti itu salah satu dari akhlak kita. Salah satu kita cinta pada tanah air. Ya kan? Kita cinta sama orang Dayak, kita sama orang Rencong, tapi dengan gurunya sendiri, dengan tetangganya sendiri, dengan temannya sendiri kita nggak cinta. Apa itu arti cinta tanah air? Maka kita memulai dari diri kita sendiri, dari hal yang paling kecil, dari hal yang paling simpel. Upayakan sama teman. Alah permasalahan sidik dedek iri, jangan sampai, jangan diperpanjang. Apalagi ada orang kedua, ketiga yang sifatnya kadang-kadang kecemburuan sosial, masalah kedudukan, masalah jabatan, masalah ekonomi. Ini kadang-kadang ini malah akan menimbulkan perpecahan. Maka saya rasa di sekolah panjenengan semua sudah mulai dibimbing, ya kan, dalam kepramukaan, dalam OSIS, ini untuk menyatukan kita dalam kesatuan persatuan Republik Indonesia, dalam wadah Nahdlatul Ulama, dalam wadah Islam yang rahmatan lil alamin. Untuk itu monggo tadi sudah banyak mungkin disampaikan dari saya. Mungkin sukses kita bersama. Pertama belajar, kedua kalinya mau baca, ketiga kalinya berdoa. Ngaten nggih? Oh niku mawon puji saking kula. Kurang kata Pak Guru situ dengan korela, enggak. Kurang kata nih, kita nyantai lagi, ya Pak saya. Kita jalan lagi ke sini sambil menunggu perkembangan sini seperti apa, begitu Pak. Siswa-siswa dan ibu guru lebih akrab dengan kita, sehingga kami nanti seperti apa, bagaimana. Kami siap dikritisi, kami siap untuk memperjuangkan aspirasi panjenengan semua. Ya, memang fungsi legislatif seperti itu.
Kursi dewan hanya 3, 1 legislasi, 2 budgeting, 3 kontroling. Hanya itu saja. Ya. Budgeting ya anggaran seperti apa, bagaimana ketika memang dari Suparno Manor ini diajukan di Kabupaten Magelang. Ya. Makanya segini mungkin diajukan. Kalau sekarang mengajukan tentunya bisanya di perubahan 2022. Karena penetapan ini sekarang sudah tidak bisa, sekarang sudah dipansuskan Pak. Bahkan siang ini paripurna untuk disampaikan oleh Bupati. Bisanya di perubahan nanti Pak, sekitar bulan-bulan Mei Juni kan. Itu seperti disampaikan. Ketika sudah seperti itu kan muncul dari Dinas Pendidikan dalam RKA. Kemudian kami bahas di pansus atau di komisi. Muncullah beberapa sekolahan di Kabupaten Magelang, kita tajami kebutuhannya, RAP-nya seperti apa, cukup profesional tidak dan bagaimana. Ini kami pakai tadi di sana. Nah, ketika memang itu sudah sesuai dengan harapan, semua mapan, oke, kita ACC. Kemudian besok Bupati yang menurunkan seperti itu. Tapi ini ya itu, jadi pengajuan itu paling tidak 1 tahun Pak. Apalagi kemarin dengan adanya sistem yang karena apa ya, sistem berubah. Jadi aturan pemerintah regulasinya itu selalu berubah. 2021 itu kemarin pakai sistem yang namanya SEPD. Tahu saya selaku ketua fraksi P3 dan saya bersama dengan PAN dan Nasdem, di situ ada Demokrat juga, saya hubungan dengan ketua fraksi PD Perjuangan juga orang Sang, saya Pak Muji, sana dengan Gerindra. Ngomong-ngomong, ternyata di Pak Bansos di 2021 itu tidak banyak yang muncul hanya 30% pengajuan Kabupaten Magelang itu tidak murni dari Dewan tapi dengan Bupati dan Eksekutif. Maka kami ngotot karena barisan kami, anggota kami ada banyak, kita perjuangkan semaksimal mungkin. Kami nuntut dengan Eksekutif agar sistem SKPD itu dibuka lagi di Kabupaten Magelang. Nah, itu karena golongan kami. Karena apa? Pak Serda dan Pak Bapeda itu tidak begitu intent untuk menjelaskan itu. Akhirnya ada anggaran habis Jumat, malamnya paripurna itu ditangguhkan semua Pak. Karena apa? Ada komplain dari kami seperti itu. Setelah ada penjelasan, sistem itu ada di atas, Pak. Dominnya itu di atas. Akhirnya hanya 3 hari Pak ya, kita harus mengajukan masuk itu seluruh Indonesia. Saya sudah bingung. Ini anggaran milik kami, pemerintah daerah Kabupaten Magelang, untuk kesejahteraan masyarakat Magelang, untuk pembangunan Kabupaten Magelang, untuk pembangunan pendidikan di Kabupaten Magelang. Kenapa sih harus dinaikkan ke pusat? Kita tanyakan harus seperti itu, kenapa? Karena ini anggaran kabupaten untuk warga kabupaten, masyarakat itu kan ya di sini saja. Ini regulasi selalu seperti itu. Inilah di Dewan pun ketika tidak ada ilmu juga susah. Maka ini situasi kondisi sekarang yang ada. Akhirnya Ibu Bansos 2021 kemarin naik, sekarang ini semua ditangguhkan di 2022. Jadi sekarang di Bansos baik Dewan maupun Bupati di Kabupaten Magelang tidak ada sama sekali karena semua ditangguhkan untuk di 2022. Tidak tahu Subhanul Lakon ada atau tidak di 2022 penetapan. Ini pendalamannya kita masih belum, karena saya belum silaturahim ke sini barangkali, atau dari Dewan Guru atau kepolisian ini belum ada juga yang pernah rawat sama saya Pak. Jadinya ya, kami juga masih belum sayang begitu Pak. Untuk itu monggo untuk selanjutnya bareng-bareng kita perjuangkan agar semua menjadi apa ini namanya yayasan, menjadi Subhanul Lakon ini suatu lakon yang mulia, yang besar, bermanfaat dunia dan akhirat. Untuk itu anak-anak demikian penyampaian saya. Kemudian nanti ada dialog, ada pertanyaan kami jawab kalau bisa nggak iso ya Pak Edi. Pulang ke penaan ke kawan nih. Kita dimasuk aku pinter dibeli rajedak di malah percuma. Hanya seperti ini adanya. Mungkin banyak tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul hadiah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri terus pada terima kasih. Di salah-salah
beliau Bapak Muhammad Mansur Effendi menyampaikan apa materinya, termasuk memberikan semangat pada kita semuanya dalam dunia pendidikan yang kebetulan juga sama-sama santri ya. Nah, setelah saya baca-baca di sini, salah satunya memunculkan ada pernyataan Ketua Dewan Kehormatan, beliau Bapak Haji Muhammad Mansur Effendi. Berarti saya tadi juga sempat bertanya-tanya, kok apa ngajinya bagus sekali? Ternyata tidaklah keliru. Beliau ini juga seorang kiai ternyata. Di panjang lebar yang telah disampaikan dan mungkin tadi yang belum sempat kita sampaikan sudah kita sampaikan, tetapi beliau Pak Kiai Muhammad Mansur belum rawuh di tempat ini. Kenapa ini yang ikut putra semuanya? Karena kita jamnya pagi, Pak. Jadi kalau pagi itu putra semuanya ini kita ambilkan dari ketua kelas ada 16 orang, kemudian sisanya OSIS-nya. Kalau tempat kami ya ibnunya, Pak. Jadi seperti itu. Harapannya agar kegiatan pada hari ini bisa nanti ditularkan kepada teman-teman yang ada di kelas yang pada saat ini baru melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi panjang lebar yang telah disampaikan beliau Bapak Kiai Muhammad Mansur Effendi, dan tentunya ada yang menggelitik untuk kita semuanya, lebih-lebih di dunia pendidikan. Di beliau ini seorang aspirator, artinya mempunyai tugas menyampaikan atau meneruskan aspirasi ya. Monggo dari Bapak Ibu barangkali atau anak-anak semuanya ada keinginan-keinginan, walaupun di tempat kami atau di tempat kita ini tidak bagian dari wilayahnya, akan tapi saya yakin beliau Bapak Kiai Muhammad Mansur bisa membawa aspirasi kita ke ranah legislatif. Monggo waktu kesempatan kita sampaikan pada Bapak Ibu semuanya. Ada? Oh, pas semuanya ini, Pak. Jadi memang tadi bahasanya bahasa politis. Tadi disampaikan antara agama dengan politik itu berbeda atau tidak bisa tumpang tindih, tetapi saling membutuhkan. Maka bisa berjalan seiring, sejalan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Memang dari awal Pak Kiai Muhammad Mansur menyampaikan kalau beliau itu kendaraan politiknya adalah P3. Sementara kalau di Tegarjo tidak asing lagi dan tidak rahasia lagi, kita PKB ya Pak ya, tetapi sama-sama di bawah bendera Nahdlatul Ulama. Maka dari itu mari kita bersama-sama di bawah payung bendera Nahdlatul Ulama, apapun partai politiknya, tetapi sama tujuannya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin akan ditambahkan atau cukup. Ya, sementara ini ya mungkin bisa kita laksanakan. Maka kepada beliau berdua sebagai ungkapan terima kasih, kita beri aplaus yang meriah. Bapak dan Ibu Dewan Pengurus dan Pemilih, tidak ada karyawan dan guru, namun pada hakikatnya sama, cuma penyebutannya dengan satu maksud, ada makna filosofisnya di dalamnya. Di itu ya kita laksanakan pada siang pagi dan siang hari ini. Maka kepada beliau berdua yang memberikan materi kepada kita semuanya, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan berguna untuk kita semuanya, bisa ditularkan kepada seluruh sivitas yang ada di SMP Subhanul Waton ini. Dan marilah kegiatan sosialisasi peningkatan karakter
nasionalisme dan bela negara pada siang hari ini kita tutup dengan bersama-sama membaca amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan kita akhiri berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.